Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini Ibu membahas tentang contoh soal titik berat dan momen inersia ya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa beri komentar yang membangun untuk Ibu ya. Dan jika kalian kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar atau di personal kontak. Terima kasih. Nah, ini ada contoh momen inersia tapi yang berbentuk lingkaran. Nanti Ibu kasih yang berbentuk persegi juga. Nah, di sini ada berbentuk lingkaran, ya kan? Pusatnya di O. Nah, ada soal 4 buah partikel dihubungkan oleh kawat. Nah, tentukan momen inersia titik pusat O sama di poros A aksen. Nah, masing-masing masanya itu M, ada 2M, ada 3M, ada 2M. Nah, masing-masing jaraknya itu B. Lihat dari pusat ke sini itu B. Berarti dari M ini ke O jaraknya B, 2M ke O B, 3M ke O B, 2M ke O juga jaraknya B. Karena momen inersia rumusnya ini, nih rumusnya, ya kan, IO berarti kan karena pusatnya di O, jadi inersia di pusat O sama dengan MR kuadrat. Nah, kita mulai dari sini, searah jarum jam aja, terserah sih mau mulai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini bebas. Nah, Ibu mau mulai dari M. Dari M, 2M, 3M, sama 2M. Nah, M pertama, M1 kali B1 ditambah M2 kali B2 dan seterusnya. Ibu langsung, jadi M-nya sini, M dikali, ya kan, jarak dari O ke M adalah B kuadrat. M kali B kuadrat ditambah 2M kali B kuadrat ditambah 3M kali B kuadrat ditambah 2M kali B kuadrat. Dah, tetap kan semuanya sama nilainya. Yang B kuadrat tetap B kuadrat. Nah kan, tetap nih tulis B kuadrat. M ini enggak ada, yang lain kan ada angkanya tuh 2, 3, 2, ya kan. Nah, M kalau nggak ada angkanya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Jadi berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 2. Hasilnya berarti 8 MB kuadrat. Apa satuan momen inersia? Kilogram meter persegi. Seperti itu jawabannya. Nah, yang kedua itu ada momen inersianya berbentuk kotak. Nah, tentukan momen inersia jika diputar di A dan jika diputar di B. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk yang A. Berarti kan poros A-nya di sini kan. Berarti nanti M1 harus ke A, M2 harus ke A, M3 harus ke A, dan M4 pun harus ke A. Caranya sekarang jawab untuk yang A. Berarti momen inersia di titik A adalah MR kuadrat. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, M1-nya berapa? M1-nya adalah M1-nya M1-nya adalah 1 kilo, M2 2 kilo, M3 3 kilo, M4-nya 4 kilo. Dah, udah M1-nya berarti 1 dikali R1. Jarak dari M1 ke A itu berapa? Nah, 1 meter. Karena dari jarak dari M1 ke M2 adalah 2 meter. Dibagi 2 karena dia porosnya di tengah, jadi 2 bagi 2 1 1. Jadi 1 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kuadrat. Jadi hasilnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 10 kg meter persegi. Ini baru yang A. Nah, sekarang yang B. Untuk menjawab yang B, kamu harus gambar lagi. Nih,
Oh ya, poros B nya kan belum ada nih. Nah nih poros B nya kita gambar. Poros B M1, M2, M3, M4. Nah, poros B-nya di mana? Poros B-nya set. Nah, loh. Gimana? Nah, ya kan? Jaraknya kan dari sini 2M. Sini 2M, otomatis sini 2M, sini 2M juga. Karena persegi sama sisi kan. Nah, tentukan poros B-nya. Berarti IB MR kuadrat. Caranya gimana? Kan harus, berarti kan M1 harus ke B, ya kan? Nah, lihat poros B itu dia berada di titik M2 dan di titik M4, ya kan? M4 dan M2 berarti dia kena sama garis poros. Kalau dia kena sama garis poros, nanti M2 dan M4 nya adalah 0 karena dia berada di poros. Sekarang berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Ya. Nah, cara nentuin jaraknya gimana? Cara nentuin jaraknya karena dia berbentuk segitiga, ya kan? Karena dia berbentuk segitiga, ya kan? Di sini 2 meter, sini 2 meter, ya kan? Segitiga kan? Nih. Tuh. Berarti kita harus pakai Pitagoras. Jadi, nah, gini kan? 2 meter, 2 meter. Berarti kalau di sini karena Pitagoras berarti akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, ya kan, sama dengan 2, berarti akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Akar 8 adalah akar 4 kali 2 sama dengan 2 akar 2. Oh, berarti jarak M1 ke B, ya, M1 ke B adalah 1 dikali akar 2 kuadrat ditambah M2 nya 0. M2 0 karena dia karena dia berada di titik poros, ya, di poros B. M3 nya sama M1 karena dia nggak di poros, ya kan, berarti dia dihitung. Berarti 3 dikali akar 2 kuadrat ditambah 0, ya. Berarti 1 akar 2 kali akar 2. Cara ngitungnya, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka 2 kali 1 adalah 2 ditambah 0 ditambah, ini berapa nih? 2 kalikan 3, 6. Berarti hasilnya, oh iya ini ya, ditambah 0. 2 tambah 0 tambah 6 tambah 0. Hasilnya 8 kg meter persegi. Selesai. Tuh. Nah, ini selanjutnya ada materi titik berat yang baru Ibu mau bahas. Ya, ada materi titik berat yang mau Ibu bahas. Sebenarnya titik berat itu nggak banyak rumus, dia cuma mencari rumus X dan Y. A1 X1 ditambah A2 X2 dan seterusnya sampai nanti dia berapa bangun. Nanti biasanya itu paling banyak ada 3 bangun. Nah, terus ada Y, A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah bla 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 bla, dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya sampai berapa bangun. Nanti di titik berat untuk X dan Y, khusus untuk X dan Y itu selalu dibagi 2. Karena yang namanya titik berat itu selalu ada di tengah, makanya dia selalu dibagi 2.
Kalau A itu adalah luas. Nanti dia tergantung bangunnya apa. Ada persegi panjang, ada kerucut, terus ada segitiga. Nah, itu nanti beda lagi. Di sini Ibu mau membahas tentang yang benda homogen. Ini baru awal. Cara ngitungnya gimana? Nah, sekarang kamu lihat dulu ini di soal. Ada berapa bangun? Di soal ini ada 2 bangun. Bangun pertama dan bangun kedua. Ini harus dihitung satu-satu. Yang bangun 1 harus dapat A-nya, harus dapat X-nya, harus dapat Y-nya. Bangun kedua pun sama, harus dapat A-nya, harus dapat X-nya, harus dapat Y-nya. Nah, ini kita giniin. Berarti yang pertama ya, benda pertama. Nah, kita tarik garis putus-putus. Ya, kita tarik garis putus-putus. Yang penting hubungan jangan putus, gitu kan. Nah, di bangun pertama itu udah kita tarik. Nah, di sini kan pasti kita menemukan pusat kan. Nah, ini yang nantinya akan kita bagi 2. Nanti X, nanti Y. Nah, kita langsung aja. Bangun yang pertama, kita harus cari A-nya dulu. Dia bangun apa? Persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya itu berarti 2 kalikan 10. 2 kali 10 tingginya ya, berarti 20 cm. Udah, nggak apa-apa, nggak usah diubah cm atau ke meter. Nanti bakal bingung, bakal ribet kalau diubah ke meter. Nah, ini udah dapet nih bangun 1 A-nya. Sekarang X-nya. Sumbu X kan di sini. Sumbu X ya kan, yang horizontal. Nah, sekarang X-nya itu yang bangun pertama berapa? 2 kan? Karena dari sini ke sini. Bukan dari sini ke sini. Cuma keseluruhan. Karena ini bangun 1, ya udah kamu hitungnya dari sini sampai, nah itu buat bangun 1. Bangun ini nanti itu mau untuk bangun 2. Nah, sekarang X1 nya tadi berapa ini? X1 nya adalah 2, berarti dibagi 2 sama dengan 1 cm gitu ya. Ya kan? Udah dapat X-nya. Sekarang Y-nya. Y1. Berarti kan dia panjangnya 10 nih. Oke. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Pokoknya teruntuk X dan Y itu selalu dibagi 2. Ya, karena dia titik berat. Ini udah dapat sampai sini. Sekarang tinggal cari A2, X2 sama Y2. Berarti kan bangunnya dari sini kan. Nah, ini nggak usah dihitung, maka bangun dari bangun 2 aja. Berarti dari titik 2 sampai ke 8. A2 sama, persegi panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah dari sini ke sini adalah 6. 8 kurang 2 sama dengan 6. Berarti 6 dikalikan 2 sama dengan 12 cm persegi. Jangan lupa luas ya. Nah, sekarang X2 nya berapa tadi? 8 kurang 2, 6 kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sampai sini udah selesai? Belum. Yang X ini, lihat bangun kedua. Lihat, bangun kedua kan dimulainya dari sini kan, Nak? Ya, dari angka 2 kan. Belum nyampe di sini kan. Pokoknya di titik berat, benda yang berada di tengah, benda yang berada di apung di atas, itu selalu harus jatuh ke titik sini. Yang X pun sama, harus mencapai ke titik sini. Pokoknya mau Y mau X itu harus sampai pojokan. Ya, harus sampai pojokan. Berarti kan di sini X2-nya itu 8 kurang 2, 6 kan? Dia masih ngatung kan di sini. Nah, ditambah berapa untuk mencapai titik sini? Nah, berarti kan dari sini kan? Berarti ditambah 2
2 sama dengan 5 cm, karena dia berada di tengah, kecuali 2-nya ada di sini, nggak usah ditambahkan lagi gitu. Sekarang Y-nya, Y2-nya, Y-nya kan 2 tuh, 2 bagi 2 sama dengan 1 cm. Lah kok nggak ditambah Bu? Ya udah, karena Y-nya udah mentok di sini gitu. Karena Y udah mentok ke titik X, X-nya pun tadi udah ditambah 2 untuk mentok ke sini, kayak yang garis gitu. Udah semuanya A1, X1, Y1, A2, X2, Y2. Sekarang tugasnya kamu mencari koordinatnya. Berarti kita hitung X. A1, X1 ditambah A2, X2. Karena dia cuma ada 2 bangun. Dibagi A1 tambah A2. A1-nya berapa? A1 20, X1-nya 1 ditambah A2-nya 12 dikali 5 dibagi 20 tambah 12. 20 ditambah 60 dibagi 32. Benar? Benar ya? Jadi hasilnya 80/32 sama dengan 2,5 cm. Ini baru yang X. Sekarang cari yang Y. Yang Y berarti A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. A1 20 Y1 5 ditambah A2 12 Y2 1 dibagi 20 tambah 12. 20 kali 5 100 ditambah 12 dibagi 32. 112 dibagi 32 hasilnya adalah 3,5 cm. Maka titik berat adalah X, Y sama dengan 2,5 dan 3,5. Selesai. Seperti itu. Jika kalian kurang memahami, silakan tanyakan ke ibu. Nah, selanjutnya ini ada titik berat tapi yang berbentuk segitiga. Ada heterogen ya. Bentuknya ada segitiga sama persegi di situ kan. Nah, dia pusatnya itu terhadap titik O. Berarti yang Y harus jatuh ke O, yang X juga harus jatuh ke O. Jadi, ya kan? Nah, sama rumusnya kayak tadi ya, harus ada A1 X1 A2 X2, ada A1 Y1 A2 Y2 bagi A1 tambah A2. Nah, berarti yang pertama kita bagi dulu. Ini bidang 1, ini bidang 2. Nah, sekarang yang A1, karena dia berbentuk persegi, jadi alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa alasnya? Alasnya dari sini ke sini 8 kan? 8 dikali tingginya itu 14 kurang 8, 6. 8 kali 6 bagi 2. 48 bagi 2 adalah 24 cm persegi. Nah, terus sekarang yang X-nya, ya kan? X-nya 8 kan? 8 bagi 2 sama dengan 4. Perlu ditambah nggak? Nggak perlu. Karena apa? Karena dia sudah mepet ke titik O. Sekarang yang Y1-nya berarti 6 kan tadi? 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 dari mana? 14 kurang 8. Karena kan bangun 1 cuma dari sini ke sini, bukan dari O ke 14 gitu. Nah, sekarang kita cari yang A2-nya. A2 ini berbentuk persegi ya, berarti sisi kali sisi sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Mohon maaf, yang ini untuk yang Y bukan hanya, nah yang Y bukan 6 bagi 2 saja.
Kenapa? Karena dia berbentuk segitiga. Untuk mencari Y-nya, Y1 sama dengan sepertiga kali tinggi. Ingat, sepertiga kalikan tinggi. Khusus untuk segitiga, mencari nilai Y itu dia pakai sepertiga kalikan tinggi. Maka sepertiga kali 6. Hasilnya 2. Karena dia ngatung belum ke titik O, maka jarak dari sini ke sini berapa? 2 tambah 8 sama dengan 10 cm. Sekarang yang X2 nya. X2 nya berarti 8 bagi 2 kan, sama dengan 4 cm. Yang Y nya pun sama, 8 bagi 2 sama dengan 4 cm. Ya, ini mah tetap ya, karena dia sudah ke O. Terus Y nya juga udah mencapai di bawah. Kalau yang tadi kan Y1 nya kenapa ditambah 8? Karena dia masih ngatung di atas. Udah semua kalian dapet, baru kita cari X nya. A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2. A1 nya berapa tadi? A1 nya adalah 24 kali X1 nya 4 ditambah A2 64 kali 4 dibagi 24 tambah 64 sama dengan 96 tambah 256 dibagi 88 ya. Hasilnya adalah 4 cm. Ini dapat yang X. Sekarang yang Y. A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Berarti 24 kali Y1 nya 10 ditambah 64 kali 4 dibagi 24 tambah 64 sama dengan 240 ditambah 256 dibagi 88. Hasilnya adalah 5,6 cm. Maka di sini ya, maka koordinatnya adalah X, Y sama dengan 4 sama 5,6 cm. Ini untuk nomor yang kedua, contoh soal titik berat yang kedua. Silahkan kalau yang tidak paham atau belum mengerti, silahkan tanyakan di ibu. Atau kalau memang ada kesalahan dari ibu, tolong diperbaiki ya, karena kita belajar bareng-bareng. Silahkan kalian komentar, like, and subscribe. Dan komentar untuk yang tidak mengerti atau kisi ke ibu.